Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dari Lembaga Madrasah, dari Kankemenak, dari Kanwil di seluruh provinsi di Indonesia. Selamat pagi, salam sehat. Bertemu kembali bersama saya Ine Yudawati dalam program Tanya Jawab penggunaan dana BOS Madrasah tahun anggaran 2021. Hari ini agendanya kita akan mensimulasikan ya bagaimana mengisi apa-apa saja syaratnya, berkas yang perlu disiapkan untuk pencairan dana BOS madrasah tahap 2 ya di semester ini. Nah, langsung saja ini saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Farman. Assalamualaikum Pak Farman. Apa kabar Pak Farman? Waalaikumsalam Mbak Ine. Alhamdulillah sehat. Ya. Ya Pak Farman, ini Jakarta situasi sedang kurang baik ya, sehingga kita banyak melakukan aktivitas di rumah aja dulu gitu ya Pak Farman ya. Iya Mbak Ine, harus hati-hati. Kemudian Mas Heru audionya, ya lalu ini sudah bersama kita juga ada Mbak Via dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Mbak Via. Waalaikumsalam Mbak Ine. Gimana keadaan di sana Mbak Via? Alhamdulillah. Suasana di sana? Normal Mbak, sekarang nggak ada lagi yang web. Oh gitu. Alhamdulillah Ya, Makassar ya. aman. Alhamdulillah. Ya. Jangan lupa tetap jaga prokes ya, Mbak Via ya. Tapi kalau vaksin udah beres juga. Ya udah, itu dari program dari kemarin. Ya mantap lah kalau gitu ya. Semoga Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang menyaksikan live streaming YouTube Madrasah Reform dan juga Facebook Madrasah Reform juga senantiasa diberikan perlindungan kesehatan ya. Jadi kita masih bisa terus berkarya dan mengabdi untuk madrasah yang tercinta gitu. Nah, saya mau sebelum masuk ke acara simulasi, saya terlebih dahulu mau merefresh ya. Mengingatkan kembali gitu apa-apa sih syarat yang harus disiapkan untuk nanti diupload di portal ataupun dibawa ke bank ya saat jelang dan proses pencairan. Ini akan saya share screen. Ada beberapa pertanyaan juga ya kemarin ya terkait persyaratan ini. Nah, ini ada dua jenis nih persyaratan bagi madrasah yang sudah mendapatkan BIMTEK IRKAM dan yang belum gitu ya. Nah, untuk madrasah yang belum menjadi sasaran IRKAM, pertama harus menyiapkan RKAM manual. Kemudian mengisi formulir SPTJB dengan mencantumkan bahwa dana minimal 80% sudah digunakan. Tapi ini bukan semata-mata mencantumkan bahwa dananya sudah dipakai 80% gitu ya, tapi juga harus disertai LPJ. Jadi nanti Bapak Ibu harus menyertakan LPJ 1 lembar, nanti akan dijelaskan oleh Pak Farman ya, akan kita simulasikan bagaimana cara pengisiannya. Syarat berikutnya adalah kwitansi. Nah, kwitansi ini adalah kwitansi penerimaan ya Bapak Ibu ya, bukan kwitansi belanja. Kalau kwitansi belanja kan banyak banget tuh. Kalau ini adalah yang dimaksud persyaratan untuk mencairkan ini adalah kwitansi bahwa madrasah Bapak Ibu menerima dana BOS tahap 2 begitu ya. Jadi nanti nominalnya, jadi kwitansinya 1 lembar dan nominalnya adalah alokasi dana yang diterima di tahap 2 ini. Kemudian yang terakhir adalah permohonan pencairan dengan mencantumkan jumlah alokasi dana tahap 2-nya. Oke, lalu kemudian jika bagi madrasah non-RK yang sudah BIMTEK RKAM, sebentar saya share lagi persyaratannya bagi madrasah yang sudah IRKAM ya. Oke, persyaratannya adalah berikut. Suaranya hilang Mbak Ine.
Mbak Ina kayaknya itu tuh nggak nyadar tuh Mas Heru. Coba mungkin di info. Tadi kayaknya ketarik tuh waktu tadi. Mbak Ina suaranya Mbak Ina. Mbak Ina, unmute. Headsetnya itu mungkin ketarik tadi. Coba dilepas dulu headsetnya Mbak. Halo, apakah suara saya sudah kembali? Udah aman. Alhamdulillah. Aduh, maaf ya Bapak Ibu ya, ternyata ada kendala teknis ya. Baik, saya ulang kembali. Ini adalah flyer persyaratan yang wajib diupload di portal BOS bagi madrasah yang sudah mendapatkan BIMTEK IRCAM ya. Yang pertama nanti akan diintegrasikan IRCAM-nya dengan portal BOS. Kemudian Bapak Ibu juga wajib mengisi seperti madrasah yang belum mendapatkan IRCAM harus mengisi SPTJB, mencantumkan bahwa dana sudah terserap 80% dan ini juga nanti akan di cross check ya dengan data yang diinput di IRCAM-nya seperti itu. Lalu kwitansi penerimaan bukan kwitansi belanja ya. Catat ya Bapak Ibu, ini kwitansi penerimaan berapa dana ya BOS yang diterima oleh madrasah Bapak Ibu. Kemudian surat permohonan pencairan yang mencantumkan sejumlah alokasi dana tahap 2. Nanti di sesi ini Pak Farman juga akan menjelaskan nih mengenai IRCAM-nya ya, apa sih fenomena yang terjadi gitu ya sehingga sebagian besar madrasah yang sudah menjadi sasaran IRCAM ini belum bisa menyelesaikan sampai input realisasi belanja seperti itu. Nah, mungkin ini langsung aja Mbak Via, kami meminta bantuan Mbak Via nih untuk memberikan arahan gitu ya, detail gitu. Nanti akan saya share screen. Ini berkas-berkas SPTJB, kwitansi penerimaan, dan permohonan pencairan. Ini saya share dulu ya. Ya, silahkan Mbak Pia. Ya. Ini dokumen-dokumen ini nanti akan bisa didapatkan linknya ya. Nanti Mas Heru minta tolong di-share linknya ke komen ya. Dan nanti ini akan disertakan juga di portal BOS. Nanti pada waktunya ketika portal BOS sudah dibuka, nanti Bapak Ibu akan bisa mendownload ini. Silahkan Mbak Via. Biasanya banyak yang tanya tuh tanggal-tanggal gitu Mbak Via. Oh gitu ya Mbak. Iya. Ya, baik. Seperti yang tampil di layar Bapak Ibu pengelola dana BOS di madrasah se-Indonesia, ini mungkin bukan hal baru ya Mbak Ine ya. Formulir BOS 04 ini kan sudah dari yang kemarin-kemarin kayak gini nih modelnya nih. Nah, seperti biasa surat permohonannya pakai surat masing-masing RA atau madrasah ya di se-Indonesia. Pokoknya masing-masing ininya deh, kopnya gimana. Yang yayasan berarti yayasan, ya, yang swasta berarti kopnya yayasan ya. Kalau untuk madrasah negeri kopnya Kementerian Agama. Nah, kita mulai masuk di poin selanjutnya itu nomor 2. Nomor di situ Mbak Ina, nomor adalah nomor indeks persuratan dari madrasah tersebut masing-masing ya. Nomor indeks persuratan masing-masing. Tapi kode pengklasifikasian kodenya itu masing-masing ada, biasanya dari urutan dari daftar lembaga emis, terus dipadukan dengan penomoran, ada deh petunjuknya masing-masing untuk yang tata persuratan. Terus masuk yang di poin nomor 3 itu adalah tanggal mengajukan permohonan tanggal mengajukan permohonan untuk yang ini sekarang karena dananya dana BOS-nya ada di pusat, berarti tanggal pengajuannya dari madrasah. Nah, misalnya contoh nanti untuk di tahap 2
berarti itu nanti permohonan pencairannya berarti untuk di bulan Juli, tapi tanggalnya mungkin masih fleksibel antara madrasah satu dengannya itu kayaknya tidak ada ketetapan yang jelas. Untuk pencairan tahap 2 itu yang ditetapkan adalah bulan Juli, berarti nanti penanggalannya bulan Juli. Lanjut Mbak Ina, itu formatnya. Ini bisa didapatkan kan Mbak Ina linknya, langsung file untuk pengajuan atau permohonan pencairannya bisa. ini. Nah, bisa Mbak, nanti ini sama Mas Heru di-share di komen YouTube ya. Oke. Nah, masuk di poin keempat itu isian berdasarkan surat perjanjian kerjasama. Ini ada PKS atau biasa dikenal sama madrasah MOU antara madrasah langsung dengan Dijen Pendi selaku penyalur dana BOS. Nah, antara pejabat PPK, Direktorat KSKK Madrasah dan RA Madrasah, atau di sini isian yang nomor 5 itu adalah nama madrasah masing-masing dari yang mengajukan atau yang bermohon. Tentang penyaluran pemanfaatan dana BOP atau BOS dengan permohonan pencairan tahun anggaran sebesar. Nah, itu kan untuk yang isian di situ adalah sejumlah penetapan yang ditetapkan berapa yang diterima di dana BOS atau BOP pada masing-masing lembaga, itu pastinya ada di dalam SK penetapan yang akan dibagikan nanti ke Kemenak masing-masing, lalu diberitahukan kepada madrasah masing-masing, gitu ya Mbak Ina ya? Iya, dan nanti akan dimuat di portal BOS juga ya Mbak Fia ya, nanti alokasinya ya. Ya, mantap. Nah, sebesar rupiah itu dan untuk berapa jumlah peserta didik. Jadi di situ kelihatan nantinya berapa yang diterima untuk tahap 2 sesuai unit cost siswa, berapa jumlah siswa peserta didik. Itu nanti isian untuk yang di poin ke-8. Itu ya. Nah, selanjutnya format yang ini gitu. Mungkin gitu aja kali ya Mbak Ina ya. Kayaknya nggak ada lagi yang nih. Nah, yang bertanda tangan ada kepala madrasah, isian di nomor poin 9. Kayaknya nggak ada yang ribet karena sudah biasa nih Mbak Ina kalau yang ini. Iya benar. Sekarang kita ke surat berikutnya ya Mbak Fia ya. Iya. Ini yang SPTJB Mbak Fia. Ya, surat pertanggungjawaban tanggung jawab belanja. Surat pernyataan tanggung jawab belanja. Nah, kembali lagi kopnya kop masing-masing madrasah atau RA. Terus yang bertanda tangan adalah nama kepala madrasah dari madrasah yang membuat SPTJB. Terus nama madrasahnya, alamat madrasahnya. Selanjutnya berdasarkan keputusan itu sudah terakumulasi dan perjanji PKS dengan madrasah, diisi nama madrasahnya yang membuat SPTJB ini. Terus tentang penggunaan dana BOS madrasah, nomornya nanti disertakan langsung mendapatkan. Ini formatnya yang baku sudah ya Mbak Ina ya? Ini ya, nomornya sudah baku ya. Ini sudah dicantumkan di sana nomornya. Ya. Jadi nanti madrasah tinggal mengunduh dan melengkapi yang kosong aja. Iya, betul. Nah, mendapatkan dana BOS madrasah sebesar sesuai ketentuan atau ketetapan yang ada dari SK penetapan yang dibagikan. Terus dalam kurung yang di poin ke-7 itu adalah terbilangnya. Misalnya 10 juta berarti 10 juta rupiah diejarkan ya Mbak Ina ya? Iya, betul Mbak Fia. Nah, dengan ini selanjutnya menyatakan dengan sesungguhnya sampai dengan bulan Juni isiannya berarti ya misalnya karena untuk tahap 1. Nanti kalau untuk yang di tahap 2 berarti sampai dengan bulan Desember. Ya betul. Ya, menerima pencairan dana bantuan operasional tahap. Jadi kalau misalnya SPTJB-nya tahap 1 berarti tahap 1. Tapi kalau nanti SPTJB-nya tahap 2 berarti tahap 2 sesuai dengan nominal masing-masing nilai bantuan yang diperoleh oleh madrasah. Itu ya Mbak. Selanjutnya poin yang ke-11 itu adalah terbilang dari nominal yang diterima. Nah, selanjutnya jumlah total dana yang telah diterima. Tahap 1 diulang lagi, nanti terbilangnya di poin 13. Jumlah total dana yang telah dipergunakan. Ini jika madrasah belum menggunakan, yang sudah menggunakan 100% berarti mengisi 100%. Yang menggunakan
batas sampai maksimal sesuai dengan persyaratan yang kemarin adalah melaporkan 80%, berarti penggunaan dana 80% yang tertera di poin B. Jadi berarti kalau 80% otomatis di poin C ada isian sisa dana, kecuali jika madrasah langsung mengisi jumlah total dana yang dipergunakan sudah 100% di poin B, berarti otomatis di poin C dikosongi. Gitu ya Mbak Ine ya. Nah, Ya, betul, selanjutnya poin kedua, presentasi jumlah dana BOS yang telah digunakan adalah sebesar. Jadi nanti madrasah menuliskan atau mengetik di situ berapa persen presentasi jumlah dana yang telah digunakan. Dari apakah yang SPTJB, intinya SPTJB ini yang SPTJB tahap 1 atau yang dibuat nanti SPTJB tahap 2. Jadi masing-masing presentasi penggunaan anggarannya. Nah, selanjutnya masuk di poin ketiga, itu saya rasa nggak ada yang ini sesuai dengan format ya Mbak Ine, tinggal diketik aja. Ya, nanti tanda tangan kepala madrasah. Nah, jangan lupa untuk SPTJB selalu dibubuhi matre. Dari dulu penggunaan dana BOS jika menyangkut format SPTJB itu pasti menggunakan matre. Tapi mungkin karena yang agak berubah dengan yang sekarang adalah karena matre penggunanya matre yang 10.000 Mbak Ine ya. Biasanya kemarin kita menggunakan 6.000. Ya. Mbak Via. Ya. Ini banyak barusan masuk pertanyaan di YouTube ini nih, tanggalnya di SPTJB ini tanggal berapa gitu Mbak Via? Nah, oke. Nanti misalnya SPTJB yang dibuat ini adalah SPTJB tahap 1 misalnya, atau misalnya contohnya SPTJB tahap 2, berarti untuk yang penerimaan di tahap 2 nanti misalnya pencairannya di bulan Juli, berarti SPTJB-nya penetapannya di bulan Juli ya, Mbak? Iya, mungkin tanggalnya ini aja ya Mbak Via ya, menjelang proses dilakukan ya? Iya, biasanya kayak gitu, tapi saya biasanya mengarahkan untuk ada keseragaman di masing-masing kabupaten dan provinsi. Biar ada keseragaman Mbak, tapi yang jelasnya pada saat mereka telah mencairkan anggarannya. Ya, oke. Nanti mungkin bisa minta masukan Pak Farman ya, tanggal berapa ini yang paling cocok gitu ya. Boleh minta. Coba di scroll ke bawah, nomor 19 tanggal berapa Mbak? Biasanya itu tanggal saat ditandatangani harusnya ya. Karena surat pernyataan kan ya. Kalau surat pernyataan biasanya sih pada saat ditandatangani biasanya. Tanggal surat gini aja Pak, perlu ditambahkan ya Pak? Ya, karena dia adalah surat pernyataan untuk yang tahap 1 ya. Jadi harusnya itu adalah saat ditandatangan gitu. Mungkin kalau mau seragam karena batas akhir upload itu tanggal 30 ya diseragamkan saja tanggal 30 Juni. Tapi kalau misalnya dia uploadnya tanggal 27, misalnya udah selesai tanggal 27 ya berarti tanggal 27 di tanda tangannya. Nggak mungkin kan dia upload tanggal 27, tanggal suratnya tanggal 30 gitu. Jadi karena itu surat pernyataan. Kecuali kalau kwitansi tadi. Kalau kwitansi itu memang harusnya kan pada saat diterima. Tapi itu kan melampiri surat permohonan pencairan dana. Jadi ada 2 yang tanda tangan nanti di situ kan. Yang pertama dari madrasahnya, nah itu berarti dia tanggal saat dia tanda tangan oleh madrasah. Nah, kalau yang di bagian PPK-nya, kan PPK-nya di Jakarta itu. Nah itu nanti harusnya pada saat PPK-nya verifikasi menyetujui itu baru dibikin tanggal oleh PPK-nya gitu. Oh iya betul Pak. Nanti itu kalau PPK biasanya tanda tangan elektronik ya. Jadi di uploadnya nggak usah udah harus ada tanda tangan PPK-nya, upload aja dulu gitu. Nanti oleh tim pusat akan diproses lebih lanjut gitu ya. Jadi suka pada bingung juga tuh di form yang ini sepertinya ya. Nih saya share juga nih. Satu lagi. Surat permohonan ya. Yang surat permohonan ya. Iya. Oh enggak, ini surat permohonan tadi udah dijelaskan Mbak Via ya? Atau kwitansi ya tadi Mbak ya? Kwitansi belum Mbak. Oh ya, berarti ini yang sudah ini ya. Ini yang belum nih kwitansi. Ini kwitansi nih. Nanti yang ada kolom PPK-nya di sini nih. Ya berarti kalau yang surat permohonan tambahin dikit ya Mbak Ina. Surat permohonan berarti tanggalnya adalah tanggal saat dia mengajukan permohonan. Ya.
Oke, SPTJB juga dibikin tanggalnya sama dengan tanggal surat permohonan pencairan, bisa juga Pak Bisa. Farman? Karena kan biasanya berbarengan tuh tanda Atau tangan. itu ya saat selesai menyusun laporan ya, jadi tanggal 30 atau Ya, tanggal 27 kapan selesai ya. dan mau Tanggal dia upload ke tanda tangan portal aja. BOS. Tanggal dia tanda Oh tangan iya, sebelum diupload gitu. oke Berarti siap. lebih bagus ditambah not catatan Mbak, ya dilengkapi sesuai yang dibilang Mas Parman Ya. tadi, biar madrasah nggak bingung lagi. Iya, betul. Ya, oke. Ya diulang aja ya, disimpulkan ini bahwa tanda tangannya adalah pada saat surat tersebut ditandatangani gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silahkan disesuaikan sendiri kalau mau diseragamkan per wilayah seperti yang disampaikan Mbak Via, berarti Bapak Ibu juga silahkan berkoordinasi ya dengan wilayahnya setempat ya. Ingin diseragamkan di tanggal berapa seperti itu. Lalu ini yang kwitansi Mbak Via, silahkan Mbak Via. Ini juga mudah ya, biasa diisi ya Mbak ya. Iya, sama aja Mbak, yang seperti sebelum-sebelumnya ini sudah ini ya, bendahara BOS di Indonesia pasti sudah buat semua kayak gini. Nah, nomornya itu loh Mbak, nomornya itu yang kadang mereka bingung. Jadi Ya, betul. saya khusus yang di kemarin yang di Sulsel itu ya nomor kwitansi, makanya saya katakan ke madrasah membuat buku penomoran tersendiri per madrasahnya. Jadi ini kan di sini kan fleksibel Mbak, sesuai dari kode-kode atau pengkodean yang ditentukan atau Di madrasah ya. Jadi ini nomornya bukan dari pusat ya Mbak Via ya. Ini kwitansi dari madrasah aja. Madrasahnya punya nomor surat berapa gitu ya. Aku kalau saya mengarahkannya membuat penomoran tersendiri di buku biar semua tanggal kejadian itu berurut kayak gitu. Jadi ya betul Mbak Via. Rapi kan biar administrasinya bagus Mbak. Nah selanjutnya masuk jumlah uang ya. Jumlah uang yang diterima kan Mbak. Misalnya kalau nanti dua berapa sesuai dengan SK penetapan dan yang masuk nanti di portal BOS-nya sesuai dengan itu terbilangnya dibuat kwitansinya. Ini saya rasa tidak ada yang sulit ya. untuk Ini kalau ini. Ya. Ini PKS-nya seperti tadi ya, yang ada contohnya di SPTJB tadi ya. Dan gitu. kepala madrasah titik-titik itu adalah madrasah yang bersangkutan yang mengajukan itu ya. Terus yang poin keenam ini apa nih? Dana BOS nomor dan ini apa nih? Ini kayaknya nomornya nomor ini Mbak Via ya. Ini kalau ini nomor 6 di sini adalah nomor perjanjian kerjasama tapi yang dikeluarkan oleh madrasah ya. Oh, yang dari madrasah berarti nomor indeks persuratan yang dari madrasah yang nomor ada kan yang dari madrasah itu. Karena benar Mbak. Karena yang nomor yang di atas sudah dari di KSKK yang PKS yang dari KSKK. Tambah nomor dari madrasah. Kembali lagi indeks persuratan dari madrasah yang mereka buat. Oke, nah kalau kwitansi tanggalnya enaknya gimana Pak Farman? Kira-kira dia mau ke bank tanggal berapa gitu mungkin ya? Iya, ini kan sebenarnya dia melampiri surat permohonan pencairan dana tahap 2 dilampiri dengan kwitansi. Jadi di sini kan ada juga nanti disetujui oleh PPK-nya kan Pak. Sekarang kan dari Jakarta semua karena ditransfer dari pusat. Nah, ini memang masih perlu kita diskusikan ini. Kalau saran saya sih tanggal ini adalah tanggal saat Camat mengajukan. Karena kan kalau saat dia pergi ke bank kan agak susah Mbak memprediksinya kapan dananya masuk gitu. Jadi ini tanggal mengajukan kwitansi aja. Tapi nanti kan di sini ada nih setuju dibebankan itu kan baru sudah ada tanggal lagi nanti di bawah yang disetujui oleh Pak Isom. Coba di scroll ke bawah Mbak, tanggal itu disebutkan nggak tanggalnya tanggal apa gitu. Harusnya memang sih tanggal pada saat dia mengajukan ke bank. Ini nggak ada penjelasan. Nggak ada juga Pak. Nah ini mungkin nanti kita sepakati aja. Kalau saran saya sih karena dia bersamaan dengan mengajukan surat permohonan, berarti itu tanggal pada saat mengajukan permohonan aja gitu. Oh, disesuaikan dengan tanggal di surat permohonan penerimaan ya? Iya. Ini sebagai Sebagai dokumen pengajuan gitu ya. Nanti mungkin ini udah Hamid, mungkin pengalaman di lapangan bagaimana. Memang harusnya kan kalau yang dulu kan karena PPK-nya ada di daerah, jadi kan bisa menunggu pada saat uangnya
uangnya masuk dulu baru dibikin kwitansi. Tapi harusnya kan diajukan pada saat mau mengajukan surat permohonan gitu. Nah ini mungkin yang kita perlu, kalau saran saya sih tanggal pada saat mengajukan permohonan. Itu Ya. tadi Mbak. Pak Hamid, ada masukan Pak Hamid soal tanggal di kwitansi ini Pak Hamid? Oke, Mbak Ine, untuk yang di kwitansi itu biar seragam semuanya. Pada dasarnya itu kwitansi itu adalah tanggal yang dikeluarkan oleh kita yang punya anggaran sebetulnya ya. Nah, karena ini adalah kwitansi penerimaan. Jadi bedakan kwitansi penerimaan dengan kwitansi pembelanjaan. Ketika kwitansi penerimaan artinya bahwa kita yang menerima bantuan, otomatis yang mengeluarkan tanggal adalah kita, bukan lembaga. Ini karena rencana kita kan pusat mau mengeluarkannya bulan Juli ya, insya Allah mudah-mudahan nggak ada perubahan gitu ya. Nah, kita sepakati aja di Juli itu di awal bulan saja, itu adalah tanggal untuk tanggal kwitansi penerimaannya. Jadi biar nanti se-Indonesia tanggal penerimaannya, kalaupun tanggal nanti ke bank berbeda itu mah lain-lain cerita karena berdasarkan kebutuhan masing-masing. Iya, jangan dijadikan patokan Mbak ini itu mah ke bank masing-masing lah gitu kan. Nah, karena madrasah A belum tentu butuhnya hari ini, mungkin madrasah B seminggu kemudian baru ngambil itu mah. Dan juga tidak menutup kemungkinan dari banknya itu sendiri dijadwal karena supaya tidak penumpukan dengan kondisi yang seperti ini kan gitu ya. Karena ini basically bukan kwitansi penarikan uang di banknya ya, tapi ini adalah kwitansi bahwa madrasah tersebut menerima dari pusat gitu dananya gitu ya. Jadi di situ lebih baik di awal Juli saja. Minggu pertama aja Juli, silakan tanggal berapa kek gitu kan, yang penting itu biar seragam nanti se-Indonesia, biar nanti tidak pada pusing ini mau tanggal berapa. Nah, mungkin agak dikoreksi sedikit Mbak ya, gimana? Mbak Ina, berarti kalau sesuai penjelasannya Kang udah, berarti tanggal penanggalan kwitansi itu berarti boleh dong bersamaan dengan tanggal penetapan perjanjian kerjasama yang ditetapkan oleh pusat. Boleh. Biar seragam. Gimana kalau misalnya kita menyeragamkan biar itu sama atau difleksibelkan aja ya Kang. Yang penting sesuai, yang penting bulannya sesuai aja ya. Iya, yang penting di bulan Juli aja. Nanti dari pusat mau tanggalnya yang tadi seperti tadi kan. SPK semester kedua ini kan di bulan Juli udah tanda tangannya. Tanggal per 1 Juli gitu kan SPK-nya. Termasuk surat SPTJB dan lain sebagainya dari bulan Juli sudah disiapkan gitu kan. Nah, apalagi ini kwitansi sebagai syarat nanti ke bank kan melampirin ini ya kalau nggak salah gitu kan. Nah, ini dilampirkan. Nah, ini dari Juli sudah dikeluarkan oleh pusat. Cuman ngambilnya ya monggo kepala madrasahnya mau minggu besok, mau minggu akhir sebulan, nggak silakan. Toh kan memang nggak harus diambil langsung dan dihabiskan semua juga, betul, iya, seperti itu Mbak Maina, iya gitu. Jadi untuk tanggal, kalau kami di Jawa Barat biasanya seperti itu dan menyarankan biar kita semuanya seragam, ini udahlah awal minggu pertama Juli ini silakan kasih tanggalnya. Terlepas nanti turun dari pusatnya uangnya minggu kedua ketiga, tapi ini sebagai patokan sudah disahkan oleh pusat dan untuk nanti perit dari pusat sumpahnya silakan udah ngambil, kita udah punya modal untuk ke banknya. Tinggal nanti mungkin dilakukan pengambilannya seperti apa, seperti itu aja. Saya tambahin sedikit karena gini, seperti kata udah Hamid tadi, tahap 2 itu kan mulai berlaku tuh per 1 Juli. Nah, jadi kalau mau biar nggak bingung ya udah bikin aja per 1 Juli semua. Itu kan sebenarnya tanda terima sebenarnya. Iya, betul. Nah, tanda terima uang udah masuk. Itu kan memang bagian dari administrasi. Bukan dokumen untuk menarik uangnya dari bank. Ya enggak, itu beda lagi nanti di bank. Ya betul. Itu yang kemarin bank juga miskomunikasi Mbak. Dia pikir kwitansi itu untuk tarik semua dari bank. Akhirnya iya betul. Ini kwitansi. Makanya nih Pak. Makanya nih Pak. Makanya ini agar di semester ini ada kebijakan baru nih Pak, biar nggak pada bingung. Jadi nanti ini semua yang dijelaskan sama Mbak Via ini tadi, yang saya sampaikan juga, itu cukup di-upload di portal BOS aja. Pas ke bank nggak usah dibawa, cukup bawa 1 lembar bukti upload aja gitu. Nih saya share ya, apa yang harus dibawa ke bank biar mengingatkan lagi aja gitu ya. Nih, jadi nanti pada saat semuanya udah di-upload di portal BOS, Bapak Ibu tuh nggak perlu lagi bawa itu surat-suratnya yang kemarin di-upload itu, nggak usah. Nih, sudah digantikan dengan poin 1 ini aja nih. Bukti upload dari portal BOS. Nah, itu di situ udah di-upload semua tadi tuh ada surat
permohonan pencairan, SPTJB, dan juga kwitansi. Karena itu kebutuhannya untuk ke pusat ya, bukan untuk ke bank ya. Kalau bank tidak mensyaratkan itu gitu. Lalu Bapak Ibu bawa buku tabungan, kalau misalkan tadinya bentuknya giro atau apapun, dibawa aja pokoknya berkas dari bank yang menunjukkan nomor rekening Bapak Ibu gitu ya. Kemudian KTP asli, stempelnya dibawa, dan terus nanti akan mengisi slip penarikan yang ditandatangani di depan teller. Nah ini Bapak Ibu harus datang bersamaan ya, kepala madrasah dan bendahara, ini wajib ya, seperti itu. Gitu, lalu nah kalau nextnya ini pas awal nih, pas awal mencairkan ya. Jadi tahap 2 pas mau narik pertama banget, nah itu begini caranya. Lalu kalau narik-narik lagi pas berikutnya, kan itu ditariknya kan sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Jangan diambil semua terus dipindahkan ke rekening yang lain, itu nggak boleh ya. Nah ini kemudian kalau pas menarik berikutnya itu udah nggak perlu bawa bukti upload lagi. Cukup buku tabungan, KTP, stempel madrasah, sama ngisi slip di depan teller. Nah ini slip inilah yang kwitansi penarikan yang ini gitu, bukan kwitansi penerimaan tadi gitu. Gitu ya Pak Farman ya? Ya, jadi pesan utamanya di sini adalah dana itu tidak perlu langsung ditarik semua terus disimpan di kas tunainya atau dipindah lagi ke rekening penampung, nggak perlu. Jadi sama kayak kita narik dari kan, Pak Farman, itu melanggar peraturan kan? Ya itu di bab 6 kan memang disebutkan saldo kas tunai itu maksimum 10 juta Mbak. Nanti kan kelihatan nanti di buku pembantu kasnya. Nah kalau lebih dari 10 juta nanti dijelaskan waktu simulasi ya. Ya itu nanti jadi pertanyaan. Nah kalau yang tahap 1 gimana? Tahap 1 kan karena ada miskomunikasi. Kalau miskomunikasi nanti yang menjawab itu nanti ya pihak-pihak yang terjadi miskomunikasi itu. Tapi sangat disarankan oleh kita kalau nanti pada saat menyampaikan LPG tahap 1 ini ternyata buku kas tunai itu saldonya lebih dari 10 juta yang dilaporkan, disarankan sisanya itu dikembaliin lagi ke bank. Tapi jangan di rekening lain, tapi di rekening bos gitu. Jadi rekening bos itu perlakuannya sama kayak rekening tabungan biasa, bisa ditarik lagi, bisa disetorkan kembali. Nah, kalau ada banknya yang menolak setoran kembali dana bos yang terlanjur ditarik besar, nah itu dilaporkan ke kita aja nanti. Artinya treatmentnya nggak boleh kayak gitu. Jadi tarik sesuai kebutuhan, pakai slip penarikan, kemudian kalau kelebihan tarik setorkan kembali aja. Gitu. Ya betul. Nah Pak Farman mungkin ini yang udah ditunggu-tunggu nih sama semua lembaga madrasah yang saat ini sedang menyaksikan ya. Ini ada lumayan nih Pak, yang nonton 1.400 Pak lewat YouTube nih. Nonton kita banyak nih. Ya ini itu kalau teman-teman di TV udah dipasangin iklan ini Pak. Itu teman-teman yang saya gabung di juga saya akhirnya di-invite Mbak ke grup bos. Wah luar biasa nih Pak Farman, ini dedikasinya luar biasa loh ini untuk membantu teman-teman madrasah semua nih biar pada nggak kebingungan dan menemukan jalan yang lurus gitu untuk mengisi laporan-laporan keuangannya ya. Ya jadi mohon maaf sejak kemarin saya nggak menjawabin tuh pertanyaan dari itu karena nyiapin materi ini kan untuk ini biar bisa kita. Iya Pak. Oke Pak, jadi kita langsung aja simulasi LPJ ya Pak ya. Dan nanti mungkin Pak Farman juga sekaligus akan menyinggung mengenai IRKAM ya. Tapi ini kita LPJ dulu nih. Kita udah ditunggu-tunggu LPJ ini adalah untuk madrasah yang belum mengikuti BIMTEK IRKAM ya. Silahkan Pak Farman. Ya baik Mbak. Sebentar saya stop video dulu ya. Biar saya share screen dulu ya. Bentar. Ini sambil menunggu Pak Farman nge-share nih, ada pertanyaan nih. Mungkin ini bisa dibantu jawab nih ya. Mbak Via, ada yang nanya nih, apakah nominal penerimaan tahap 2 masih sama dengan tahap 1? Sedangkan jumlah siswa mungkin bertambah atau berkurang. Tuh. Ya, ini mungkin saya jawab dulu ya. Itu kalau alokasi dana ini kan didasarkan pada cut off EMIS tahun 2020 ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau ada perbedaan jumlah dana
dengan siswa yang ada, ya itu nggak masalah karena yang dipakai kan memang cut off emis 2020 gitu. Nominalnya memang mengacu pada jumlah siswa Bapak Ibu yang tercatat di emis Juni 2020 gitu ya. Tapi seperti yang dijelaskan juga dulu waktu penyaluran tahap pertama, bahwa jumlah siswa itu tuh menjadi sumber data gitu ya untuk menentukan alokasi dana yang akan diberikan ke madrasah, tapi tidak serta-merta terus hitung-hitungan kali jumlah siswa dikali dana masing-masing siswa, tidak seperti itu ya. Kan udah disampaikan bahwa karena dananya terbatas sehingga mendapatkannya proporsional gitu ya. Jadi ya sudah, itu alokasi dana yang didapatkan oleh Bapak Ibu di portal BOS itu silahkan digunakan semaksimal mungkin gitu. Masih suka ada yang bingung tuh nanyain gimana nih jumlah siswa saya sudah lebih sedikit dibandingkan yang dialokasikan di portal BOS. Jadi ini saya nggak berani pakai uangnya dulu dan lain sebagainya gitu. Nah itu sebaiknya itu dihindarkan gitu ya Pak Farman. Gimana Pak Farman? Ya, itu banyak juga pertanyaan tuh Mbak Ina. Karena memang kebijakan dalam menentukan alokasi per madrasah itu ada kebijakan selain kebijakan alokasi per siswa, juga kebijakan diskresi lah istilahnya Mbak. Jadi mungkin dengan melihat performance dari yang sebelumnya per madrasahnya, nah teman-teman di pusat kan punya data itu gitu. Jadi dengan melihat itu pembuat kebijakan terkait dengan alokasi per madrasah menetapkan ini, oh ini mungkin perlu ditambah, ini perlu dikurangi. Jadi mungkin mengacu juga ke data emisnya dan segala macamnya. Jadi sepanjang angka yang Bapak Ibu terima sesuai dengan SK, itu harusnya uangnya sah milik madrasah. Walaupun misalnya dia lebih, kan di Q&A minggu lalu kan juga sudah dijelaskan oleh Pak Kasubdit ya, Pak Abdullah Fakih, kalau ada kebijakan diskresi lah, mungkin dengan melihat performance keuangan per individual madrasahnya gitu. Kita di tim teknis juga nggak terlalu tahu detail tentang itu. Nah, tapi yang penting acuannya adalah sepanjang itu sesuai dengan SK penetapan alokasi per madrasah yang diterbitkan oleh Pak Dirjen, itu artinya dana yang Bapak Ibu terima itu adalah sah. Kecuali misalnya di SK 100 juta, terimanya 120 juta, itu berarti salah transfer. Gitu, oleh banknya. Banyak Nah, harus salah ketik mungkin gitu kan, biasa kalau mungkin di error. Nah, itu yang mungkin perlu didiskusikan. Tapi kalau SK-nya dengan yang dimaksud di rekening sama, jangan khawatir, itu hak dari madrasah gitu ya. Iya, betul. Gitu, oh iya Bapak Ibu, kalau ini kan kalau ngelihat jumlah viewers kita itu kan sebetulnya masih jauh sekali ya Pak Farman dibandingkan jumlah madrasah yang ada di Indonesia gitu ya. Nah Bapak Ibu jangan segan-segan ya untuk memberitahukan ke madrasah-madrasah lain gitu ya yang ada di wilayahnya atau yang kenal gitu untuk bisa mengupdate informasinya di sini gitu. Karena kadang-kadang gitu Pak, udah disosialisasikan kalau ada masa perbaikan data gitu ya. Terus baru tahu, terus ngechat Pak Farman nih, misalkan Pak Farman, saya ini jumlah siswanya nama saya di rekening nggak sama nih sama apa gitu. Aduh, terlambat sekali gitu loh. Itu udah fase itu sudah ada di minggu-minggu kemarin gitu. Sayang sekali ya kalau ketinggalan informasi gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu membagikan kabar yang bermanfaat ini untuk madrasah-madrasah yang lain. Ya, silahkan Pak Farman dimulai simulasinya. Ya, Mbak Ina, makasih. Ini teman-teman semua, mungkin kalau yang sudah tergabung di grup WA, di grup Telegram, atau di grup Facebook, yang nama saya juga tergabung di dalam situ, mungkin sudah menerima ini ya, tabel simulasi. Saya bikin di Excel, tapi mohon dilihatnya jangan hanya yang BKU-nya aja, tapi scroll lagi ke kanan, karena ini ada buku pembantu di sini. Nah ini saya coba buat simulasi, jangan khawatir tentang format format BKU-nya, karena banyak juga yang format BKU ini yang berbeda-beda. Ada yang bikinnya, kalau ini kan format tabelaris ke bawah, tabel, kalau ada juga yang format T.
format T itu penerimaan satu bagian di kiri, kemudian pengeluaran satu bagian di kanan. Sama-sama ada kolom uraian, nomor bukti dan segala macamnya. Nah, saya bikin yang dengan format tabelaris. Jadi nggak usah khawatir dengan format. Juga kolom-kolom ini nih, ada yang kode buku, nomor kode, nomor bukti. Yang paling penting itu adalah tanggal sama nomor bukti. Nomor bukti ini supaya nanti bisa langsung tracing ke SPJ-nya. Ini SPJ nomor berapa gitu. Jadi biasanya kalau pengalaman saya, setelah dokumen itu lengkap, dibundel, baru saya tulis tangan SPJ-nya. Atau kalau nggak di print tuh, nota pengeluaran. Jadi kalau dia bank masuk, saya bikin BM, kalau bank keluar dia BK, kemudian kalau tunai masuk, tunai keluar. Jadi lebih mudah memahami kodenya itu. Karena saya juga kan mengelola lembaga-lembaga yang ada keuangannya juga. Jadi pada prinsipnya sih sama gitu. Nah kemudian ini kebaca nggak Mbak Ina yang saya share screen ini? Baca ya. Nah ini saya bikinnya mulai dari bulan April karena kan asumsinya kan April itu sudah diterima dana bosnya ini karena saya copy paste jadi bikinnya Juni nih, harusnya April ya. BKU April. Jadi BKU itu prinsipnya adalah per bulan. Gitu ya. BKU April. Nah, ini saya kasih contoh transaksinya. Tapi nanti mungkin tidak bisa dijelaskan secara lengkap Mbak Ina per transaksi ini. Nanti mungkin saya bikinkan video simulasi khusus nanti saya blast lagi ke grup-grup gitu ya, videonya untuk yang lebih lengkap. Tapi nanti di sini gimana kaitannya dengan LPJ dan nanti gimana kaitannya dengan SPTJB. Angka mana sih yang diambil gitu di LPJ dan SPTJB. Saya ambil transaksi dasarnya saja ya, misalnya tanggal 15 April tuh uang masuk ke rekening madrasah. Madrasah menerima transfer dana bos tahap 1 sebesar 150 juta. Jadi totalnya dia nanti setahun 300 juta, karena 50% dia terima 150 juta. Nah, ini mungkin sudah ngerti semua kalau pencatatan di BKU-nya, terima transfer bos tahap 1 150 juta. Narasi terserah, mau pakai terima transfer bos tahap 1 atau lebih panjang lagi narasinya itu terserah. Jadi yang penting itu bisa dipahami gitu. Nah, yang paling penting juga ini nanti cross check ke dokumennya yang mana. Itu yang namanya SPJ itu yang ini Bapak Ibu. Ini nanti kode SPJ nih sebenarnya. SPJ yang mana dia gitu ya. Nanti tinggal lihat di binder yang mana gitu. Nah, biasanya kalau binder itu bank masuk, bank keluar tuh dipisahin. Kemudian tunai masuk, tunai keluar tuh dipisahin terlebih ini. Nah, kode buku juga gitu. Ini kalau mau bikin lebih apalagi karena di Excel kan bisa dimodifikasi. Ya, B itu bank, T itu tunai. Atau juga yang bikin B dan K itu kas gitu ya. Nah itu. Nah jadi terima 150. Nah di sini kan sudah masuk 150, berarti saldo awal itu 150. Nah kan ada bulan sebelumnya, mulai dari Januari, Februari, Maret. Ada kalau yang manual kan ada lembar BKU Januari, Februari, Maret itu ditulis satu lembar tuh nihil aja gitu. Saya nggak kasih contoh di sini. Bikin nihil. Karena ada juga ternyata yang malah yang di RKAM tuh tanggal realisasi dibikin tanggal transaksi sebelum uang diterima. Misalnya dia transaksi Januari, dia bikin tanggal realisasi Januari, akhirnya minus BKU-nya gitu. Nah itu kan nanti jadi pertanyaan kenapa kok minus. Harusnya itu cuma bikin notanya aja. Nah kalau dia ini bank masuk, berarti kaitannya nanti adalah ke buku pembantu bank, Mbak. Kalau di LPJ kan namanya BP ya, buku pembantu itu. Nah di sini ini masuk sebesar 150. Buku pembantu tunai sudah ada belum isinya? Belum ada, karena kan memang belum dipindahkan ke tunai. Buku pembantu pajak ada nggak? Belum ada, karena kan memang belum ada pembayaran pajak. Nanti kita jelaskan terkait dengan pajak. Nah, kemudian besoknya, nah ini seperti kata Udah Hamid tadi, kita mau tariknya terserah kapan, mau tarik pada saat uang sudah masuk juga, kalau masih terkejar silakan tarik. Kemudian kalau mau tarik besok atau lusanya silakan. Yang tadi persyaratan juga sudah dijelaskan Mbak Ine.
Harus datang berbarengan, bawa apa saja yang perlu dibawa, slip penarikan dan segala macamnya itu ya. Dan ditarik 16 juta. Nah, ada pertanyaan nih, kok ditariknya 16 juta Pak? Karena di bab 6 itu kan disebutkan saldo tunai maksimal 10 juta. Pada saat tarik boleh lebih dari 10 juta. Tapi nanti itu langsung dieksekusi, artinya langsung dibayar. Ini nanti dicontoh di berikutnya. Nanti kita lihat di buku pembantunya, di buku tunai. Jadi ini kita tarik dulu 16 juta boleh, mau tarik 30 juta pun boleh. Tapi 20 juta harus dieksekusi hari itu juga. Atau paling lambat besok lah. Penjelasannya bisa lah, 1 kali 24 jam masih bisa. Tapi hati-hati nyimpan duitnya gitu. Karena kan bahasa di LPJ itu kan tunai di brankas, artinya uang itu harus disimpan di brankas sebenarnya, bukan dibawa-bawa oleh bendahara, karena nggak punya brankas hanya dibawa oleh bendahara atau ditaruh di mana gitu. Karena di sini kan di LPJ jelas itu disebutkan uang kas tunai di brankas gitu ya. Nah di sini 16 juta kita tarik tunai, karena dia tarik tunai berat BKU itu kan maksudnya adalah untuk mencatat semua perputaran, pergeseran uang, baik langsung ke eksternal maupun yang internal. Kalau tarik tunai ini kan kalau saya sering menyebutkannya pindah buku Mbak Ine. Pindah kantong. Jadi kantong kanan ke kantong kiri gitu ya. Atau kalau di rumah dari kantong suami ke kantong istri. Ini uang belanja nih 16 juta gitu. Ini ini uang gaji 10 juta kita terima. Nah ini saya pindahin ke buku ini ya, ke rekening A sekian, saya tarik tunai sekian, itu kan masih total uangnya kan masih sama gitu. Nah makanya waktu ditarik tunai uang di bank keluar, ini makanya kan BK kan ya, BK itu bank keluar, kemudian kode berikutnya kan TM, tunai masuk. Saya bikin 2 baris karena saya mau bikinkan kodenya ini biar kelihatan ya. Sama-sama tarik tunai tapi yang satu bank keluar 16 juta, yang satu tunai masuk. Jadi uang tunai masuk 10 juta, sama-sama dicatat. Kan ada juga yang bingung, Pak, pada saat kita tarik tunai kok pendapatan nambah lagi nih. Di sini pendapatan berkurang, pendapat apa di sini gitu kan. Nah, itu sebenarnya dia tidak berkurang, tapi nanti kan setelah diinikan lagi dia jadi balik lagi 150 juta. Memang kalau di aplikasi SAS ya, SAS apa ini nyatetnya di SAS itu, ini dibikinnya 1 baris di sini, 16 jutanya di sini bikinnya. Ini. Boleh juga seperti ini. Nah, itu kan balik lagi dia 150 juta. Tapi nanti di sini biar gampang dibikinnya TM 001 dibikin gitu. Jadi teknik pencatatan kalau manual tuh bisa aja sih dibikin seperti ini. Nah, bisa juga begini. Gini ya. Nah, jadi TM-nya itu BK dan TM. Jadi kan uangnya kan balik lagi 150 gitu ya. Nah, jadi teknik pencatatan bisa aja, kalau yang sistem otomatisasi bisa langsung 1 baris begitu munculnya nanti gitu. Tapi tetap nyatatnya 2 kali. Nah, saya memilih yang ini supaya lebih mudah menggambarkan ada bank keluar sebesar 116, ada tunai masuk sebesar 16 juga. Ini aplikasinya di buku pembantu. Jadi jangan lupa begitu ada transaksi kaitkan ke buku pembantunya. Ini berarti karena ada bank keluar berarti buku pembantu bank harus dicatat juga. Ini ya. Jadi nanti ini sama dengan saldo yang ada di rekening. Nanti Mbak, jadi tujuannya ada untuk nanti rekonsiliasi bank. Nah, ada beberapa auditor juga berpendapat buku pembantu bank nggak perlu, yang penting harus rutin nge-print rekening koran banknya, bisa juga seperti itu, karena kan ini bisa melihat mutasi banknya juga kan gitu. Nah di sini karena ada keluar banknya, jadi berkurang di bank sebesar 16 juta, jadi tinggal 134 juta saldo tanggal 16 itu, gitu ya. Kemudian di sini ada tunai masuk, ini berarti harus masuk ke buku pembantu kas tunai. Di sini Bapak Ibu, nih buku pembantu kas tunai. Jadi sama-sama kas, yang satu kas di bank, yang satu kas tunai. Jadi kalau dibilang kas itu ada 2 posisinya, kas di bank sama kas tunai gitu ya. Nah, ini masuk sebesar 16 juta. Sama dengan yang tadi gitu. Ini ya.
Pajak belum ada, masih kosong. Nah ini. Nah yang 16 juta tadi berarti minimal yang harus dieksekusi pada saat itu, tanggal 16 itu adalah 6 juta minimal dieksekusi. Maksimalnya bisa juga nanti langsung 16 jutanya langsung habis misalnya gitu. Nah, itu ya. Kemudian, nah di yang berikutnya beli ATK. Nah sebaiknya disebutkan begini Bapak Ibu, ATK biar clear. Saya selalu tuliskan nih, dibayarnya dengan cara apa? Kalau dia tunai berarti nanti kodenya TK, nih tunai keluar. Supaya nanti juga bisa masuk, oh ini berarti nanti masuknya di buku pembantu kas tunai ini 700 ya. Dan pada tanggal 16 itu ada transaksi tunai lain 1,5 juta untuk beli ATK, untuk bayar ATK bulan sebelumnya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, kasbon yang bulan sebelumnya yang sebelum dana cair itu masuk ke BKU-nya adalah pada saat uangnya masuk gitu ya. Jadi jangan dicatat realisasinya sebelum uang masuk, nanti minus dia gitu. Ini ya. Jadi prioritaskan dulu bayar-bayar yang kasbon itu pada saat awal. Yang mau dibayar tunai, yang dibayar transfer, bayar transfer. Ada juga yang bilang, Pak, setahu kami katanya uang rekening bank itu hanya untuk uang masuk dan keluar dari pusat gitu. Uang pusat, dan kita cuma bisa tarik tunai, nggak bisa bayar transfer. Nanti coba nanti dikomunikasikan lagi dengan banknya. Harusnya logikanya dia sama kayak buku tabungan, bisa untuk transfer juga gitu. Dan harusnya juga kas tunai ini tujuannya adalah untuk bayar-bayar yang operasional saja gitu, yang harusnya yang besar-besar itu bayarnya dengan menggunakan transfer untuk keamanan gitu. Nah ini ya, misalnya untuk bayar ATK, kemudian untuk bayar listrik ataupun air, totalnya 4,5 juta. Ini ada juga yang nanya nih, Pak, apakah perlu dirinci pencatatan di sini? Jawabannya ya dan tidak, tergantung nyamannya Bapak Ibu dalam mencatat. Yang penting rinciannya bisa terklarifikasi di sini, di dokumen TK 003. Jadi total rincian yang ada di TK, di SPJ TK 003 harus sejumlah ini, jumlah 1,5 juta. Kalau jumlahnya kurang itu nanti jadi temuan, dicatatnya 1,5 kok di dokumen tunggunya cuma 1 juta, berarti itu lebih catat. Lebih catat nanti kan harus dikoreksi pencatatannya. Kalau kurang catat harus dikoreksi juga. Misalnya ternyata setelah direkap, oh itu 1,6, kita catatnya 1,5, itu berarti kurang catat, nanti dikoreksi lagi. Nah, kesalahan pencatatan itu konsekuensinya nanti harus ada di, kalau dia kurang di fisik uangnya, berarti Bapak Ibu harus nambah fisik uangnya gitu. Nah, itu yang harus hati-hati gitu ya. Jadi mau dirinci, mau direkap silahkan, tapi nanti harus match dengan nih TK-nya ini, TK berapa ini? Ini TK 004 ya, mungkin saya salah catat nih. Masih TK 003 nih. Satu dokumen, karena ini dokumen pembayaran kasbon sebelumnya. Nih ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh aja dicatat mau gelondongan, mau tidak boleh. Tapi harus nanti pada saat dilihat rinciannya harus ketemu angkanya di dokumen bundelan SPJ ini gitu ya. Nah kemudian yang penting juga nih terkait PPH, banyak juga yang nanya saya terkait perpajakan. Misalnya contohnya 16 April dibayar honor PTK 22,5 juta, honor rata-rata PTK-nya adalah 1,5 juta. Nah ini catatan yang penting ini Bapak Ibu. 1,5 juta itu per bulan, harus tahu PTKP per bulannya berapa. PTKP per bulan yang berlaku sekarang itu kalau dia tidak kawin itu 4,5 juta. Tapi kalau nanti K0 dan segala macam itu kan dia ada hitungannya lagi. Jadi kalau sepanjang gajinya di bawah 4,5 juta itu tidak kena potongan PPH 21. Ini juga sering ada yang miss juga nih, yang menyebutkan
katanya madrasah swasta itu tidak wajib potong PPh 21. Enggak. PPh 21 itu pembayar adalah wajib potong, baik negeri maupun swasta. Kalau Bapak Ibu tidak potong, di kwitansinya harus disebutkan bahwa jumlah yang dibayar itu termasuk PPh 21, tapi tidak dipotong. Nah, itu harusnya sekarang tidak berlaku itu lagi, tapi semua wajib potong harusnya gitu. Nah, yang penting dia di bawah PTKP atau di atas PTKP. Dan yang juga yang perlu saya ingatkan untuk yang masa pandemi COVID, itu kan ada insentif pajak, Mbak Ina. Ini mohon maaf agak panjang penjelasan saya. Ada insentif pajak itu termasuk bidang pendidikan, madrasah, sekolah, mulai dari MI sampai MA, MAK itu masuk tuh yang dapat insentif pajak. Coba nanti lihat di PMK nomor 9. Di situ disebutkan dengan penghasilan tetap sampai dengan 200 juta itu dapat insentif pajak. Jadi dia tidak dibebaskan PPh-nya tapi DTP ditanggung pemerintah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu potong pajaknya di sini, kasihan karena gajinya udah kecil, Covid lagi dipotong PPh 21. Harusnya kalau dia 5 juta kan kena nih. Kalau 5 juta yang kena pajaknya berapa sih Pak? Kalau dia 5 juta, kalau dia PTKP-nya 4,5 berarti 5 juta dikurangi 4,5 yang jadi dasar pengenaan pajaknya, PKP-nya, penghasilan kena pajaknya adalah 500.000, bukan 5 jutanya gitu ya Bu ya, 500.000 baru dikali tarif pajaknya. Tarif pajaknya berapa? Itu harusnya 5%. 5% dikali 500.000 berapa? 25.000 gitu ya. Itu kena pajaknya. Jadi bukan 5 jutanya dikali dengan 5% itu kena pajak final, tuh kayak honor jatuh, kayak honor narasumber jatuhnya. Nah, mungkin sesi perpajakan itu nanti kita akan buatkan khusus ya, karena ini kan materinya banyak sekali. Jadi kita bingung mau yang mana mau kita prioritaskan dulu. Ini kita prioritaskan itu dulu gitu. Nah, mungkin bisa juga nanti bisa lihat di video saya yang saya kemarin juga blast ke teman-teman tentang perpajakan. Nanti kita pisahin 21, 22, 23 sama PPN sama biaya materai. Itu kenapa kita pisah dan kita bikin channel khusus untuk diskusi itu supaya gampang nanti kita diskusi di luar Q&A Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi kuncinya di sini kalau PPh dia lihat PTKP-nya. Kalau dia honor bulanan ya, yang orang per bulan. PTKP-nya 4,5. Kalau dibayar harian misalnya contohnya apa? Operator dibayarnya harian, hitungnya harian. Nah, PTKP harian itu ada lagi Bapak Ibu. Misalnya kena PTKP harian itu adalah 450.000 per hari. 450.000 per hari gitu ya. Kalau honor hariannya di bawah 450.000 dia nggak kena PTKP, nggak kena PPh 21. Tapi kalau misalnya dia 500.000 sehari, yang kena bukan 500.000-nya, tapi 500.000 dikurangi dengan 450.000, jadi kenanya cuma 50.000 dikali 5%. Nah, kemudian juga banyak nanya nih Pak, gaji kita tuh kita pisah-pisah Pak honornya, honor sebagai GBPNS sekian, honor sebagai bendahara sekian, honor sebagai operator sekian. Nah itu yang hati-hati kalau dipisah-pisah begitu. Kalau dipisah-pisah begitu, honor yang misalnya dia honor utamanya adalah honor GBPNS, gitu ya. Terus dapat lagi nih honor sebagai bendahara, misalnya gitu ya. Nah takutnya yang honor sebagai bendahara itu dia kena PPh final karena sebagai penghasilan tambahan. Padahal kalau digabung totalnya tidak sampai dengan 4,5 juta yang harusnya dia bebas PTKP. Makanya kita selalu nyarankan bikinlah skema honor itu dengan honor rutin. Kalau rutin ya berdasarkan beban kerja. Misalnya kalau dia GBPNS merangkap bendahara, merangkap mungkin juga sebagai guru BP, bikin honornya lebih tinggi, misalnya 2 juta. Kalau dia hanya guru saja, misalnya hanya 1,5 juta. Seperti itu. Jadi dia tidak dibikin dengan berbagai macam variasi honor, Mbak Ine. Jadi nanti kena nanti tuh yang lain itu kena final. Dia cuma dapat honor bendahara 500.000, kena final tuh. Nggak dikurangi PTKP, kena final jadi 500.000 kali 5%. Nah itu kan rugi jadinya. Jadi kita bukan menyiasati pajak, tidak, tapi menyesuaikan dengan harusnya seperti apa gitu ya. Nah, ini honor, ini saya jelaskan sedikit sini Mbak Ine, agak detail, mungkin agak lewat waktunya nggak apa-apa ya. Nah di sini nanti tinggal lihat di. Nggak apa-apa Pak, dilanjut aja.
Ya, kemudian satu lagi nih, yang tanggal 28, beli laptop 7,5 juta. Nanti banyak juga yang nanya, Pak, kena PPN apa enggak nih, gitu kan. Kena PPN apa enggak? Rumusnya adalah PPN, PPH, PPH 21, PPH 23 itu potong. Jadi kalau potong itu pihak yang membayarkan wajib memotong, negeri maupun swasta. Tapi PPH 23 lihat lagi, ada jasa atau sewa. Sewanya sewa catering salah satunya yang sering itu ya, yang sering jadi perdebatan itu. Nah, harus dilihat lagi Bapak Ibu, apa itu sih yang dimaksud dengan sewa catering? Lihat lagi nanti definisi sewa catering. Sewa catering itu kalau yang dia memang jasanya jasa catering, pakai peralatan, makan dan segala macamnya. Kalau beli nasi kotak yang bukan dia catering itu nggak kena PPH 23-nya gitu. Itu yang sering juga jadi perdebatan. Jadi cari atau mungkin kita harus memang bikin khusus nih sesi itu Mbak Ine. Gitu ya. Nah kalau PPN itu yang jelas kuncinya kalau madrasah swasta dia tidak wajib pungut PPN. Mau berapapun besarnya dia tidak wajib pungut. Mau beli buku, beli apa, tidak wajib pungut. Kecuali kalau yang negeri. Kalau negeri ada syarat lain yang berlaku. Jadi kalau dia pungut itu artinya kalau PPN kalau pajak yang tidak dipungut dia tidak menambah nilai yang dibayar. Itu kata kuncinya. Gitu ya. Tapi kalau kita pungut menambah nilai yang dibayar. Tapi kalau PPH, kalau yang potong, kalau kita potong dia mengurangi nilai yang dibayar. Kalau dia pungut, dia menambah nilai yang dibayar. Nah itu beda PPN dengan PPH. Mungkin bisa lihat nanti di PowerPoint yang kemarin saya share ke grup ya. Itu sengaja saya share supaya Bapak Ibu bisa pelajari karena mau ngisi ini kan gitu. Juga bisa lihat nanti di videonya. Nah itu kalau jadi lihat aja Bapak Ibu negeri atau swasta. Kalau negeri swasta Bapak Ibu tidak wajib pungut. Kalau tidak wajib pungut berarti PPN yang tidak dipungut tidak menambah harga. Makanya kan di sini saya sebutkan nih. Dibeli laptop 7,5 juta, pembayaran atas laptop tersebut dilakukan dengan transfer, berarti nanti masuk buku pembantu bank. Harga jual belum termasuk PPN. Nah, sering juga nih yang menanya, Pak, kami dimasukkan langsung Pak PPN-nya, walaupun kita merasa swasta. Mintakan e-fakturnya. Kalau dia masukkan PPN, mintakan e-fakturnya. Kalau dia tidak bisa terbitkan e-faktur, berarti dia nggak boleh masukkan PPN untuk menambah harga yang Bapak Ibu bayar. Apalagi PPH. PPH 22, kalau dia masukin PPH 22, PPH 22 ketentuan yang terbaru untuk dana bos tidak dipungut. Jadi dia nggak bisa masukin PPH 22 gitu ya. Bapak Ibu nggak perlu store juga gitu, karena tidak dipungut. Gitu. Itu kata kuncinya. Jadi kalau yang pungut dana bos, PPH 22 tidak perlu dipungut. Swasta, PPN tidak perlu dipungut. Nah kalau yang negeri gimana Pak? Kalau yang negeri syaratnya harus barang kena pajak. Kemudian jasa kena pajak, jadi bisa barang atau jasa. Yang penting lagi adalah dia PKP. Cara mudah untuk mengetahui dia PKP atau bukan, pada saat dia memasukkan PPN di dalam dokumen pembayaran Bapak Ibu, mintakan e-fakturnya. Kalau dia tidak bisa keluarkan e-faktur, berarti dia bukan PKP. PKP itu pengusaha kena pajak. Nah, kalau dia nggak bisa terbitkan itu, jadi sekarang e-faktur itu adalah e-faktur yang langsung di print, itu Pak Ibu ya, bukan yang ditulis tangan. Kalau dia kasih e-faktur ini e-fakturnya ternyata tulis tangan, itu bukan e-faktur, ya, bukan e-faktur PPN. Ini untuk yang negeri. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya tentang perpajakan. Karena memang saya lihat banyak sekali bendahara-bendahara yang baru, Mbak Ine, Mbak Tia sama Udah Hamid baru belum pernah mendapatkan pelatihan perpajakan, masih blank sekali tentang perpajakan ini. Saya miris juga dan disitulah saya makanya merasa perlu masuk ke grup itu untuk menjelaskan satu-satu ke mereka. Nggak apa-apa lah saya agak repot jelasin satu-satu, tapi minimal dibaca oleh semua. Gitu. Mantap ya. Benar. Dan jadi amal jariah Pak Farman. Ya. Ini andalan saya Mbak Ine. Nah, kemudian ini kan. Gimana Mbak? Silahkan. Iya nggak apa-apa, teruskan dulu Pak Farman. Ya, ini saya tutup dulu yang April ya, yang April. Ya. Kemudian kan biasanya kan kita bayar gaji itu di akhir ya, di akhir bulan. Nah, baru bayar gaji bulan April. Nah, ini juga asumsinya sama bahwa rata-rata gaji mereka ini adalah 1,5 juta gitu ya.
Ya, tidak ada yang di atas 4,5 juta lah pokoknya, semua yang nerima gaji itu. Nah, nanti bisa dilampirkan ininya, rincian gajinya, slip gajinya. Kalau dia di bawah 1,5 juta, berarti masih di bawah 4,5 juta, berarti tidak ada PPh 21, tidak ada, karena PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, gitu Pak Ibu. Jadi sepanjang dia di bawah 4,5 juta itu tidak kena pajak, gitu ya. Nah, lihat aja itu. Nah, ditambah lagi yang masa COVID itu insentif yang PMK itu Mbak Via yang kemarin saya share, tolong dipelajari dan informasikan ke teman-teman di daerah gitu ya. Ya. Yaitu baik negeri maupun swasta berlaku itu. Gitu. Jadi itu ditanggung pemerintah. Nah jadi tidak perlu dipotong pajaknya nih, kasihan gajinya udah pas-pasan COVID dipotong lagi gitu karena kita salah pemahaman. Nah, tinggal nanti masuk ke buku pembantunya, masuk ke buku pembantu yang mana. Kalau dia bayar transfer masih masuk ke buku tunai. Nah, idealnya BKU itu ditutup tiap bulan, Mbak Ina. Jadi penutupannya itulah pentingnya buku pembantu. Nah, narasi penutupan buku itu kemarin juga sudah di-share oleh Hamid. Standarnya kira-kira seperti ini. Pada hari ini Jumat 30 April BKU ditutup dengan saldo BKU 106 juta gitu ya. 106 juta. Ini saya lihat nih, kenapa masih angkanya masih beda. Ini harusnya ini nih. Ini saya masih salah ini ya. Harusnya ini dia. Sorry, saya saling. Nah ini. Saldo BKU 105 juta. Jadi cara melihat saldo BKU-nya yang mana? Ini saldo BKU ya. Ini BKU-nya. Per 30 April. Kita tutup ya. Ini kita tutup. Kemudian saldo BKU ini terdiri dari saldo bank 96.500.000. Ini caranya ngeceknya di mana? Lihat di buku pembantu saldo per 30 April. Ini, Mbak Ina. 96.500.000. Ya, sama dia dengan ini. Kalau pakai Excel kan tinggal di-link-kan aja. Kemudian saldo tunai ini 92.50. Lihatnya di BKU buku pembantu tunai. Nah, ini yang saya ingatkan ya. Kalau dia misalnya ini kita tarik tanggal 16, masuk ke 16 juta. Tanggal 16 ini nanti di akhir harinya jangan sampai di bawah, di atas 10 juta. Itu yang nanti jadi pertanyaan tuh. Kenapa kok lebih saldo tunainya 10 juta? Bolehkah lebih dari 10 juta? Jawabannya ya dan tidak. Kalau saya pengalaman auditor dulu ya dan tidak. Misalnya untuk bayar listrik, telepon, air ini sudah kita bikinkan dokumen-dokumennya, SPJ-nya, kita mau setor, kan ternyata udah tutup kantornya. Kayak PDM itu kan biasanya jam 2 udah tutup tuh. Nggak terkejar kita ke sana. Jadi yang 4,5 juta ini belum keluar nih hari ini. Baru kita bayarkan besok. Nah itu bisa. Gitu ya. Atau misalnya bayar honornya tunai. Kita sudah siapkan slip gajinya, slip honornya, udah dipisah-pisah, si A, si B di amplop. Ternyata si A nggak datang hari itu. Artinya uangnya sudah kita siapkan, sudah kita bukukan, ternyata belum, orangnya nggak ada, jadi nggak bisa dikasih uangnya. Itu uang titipan istilahnya. Gitu ya. Jadi kita udah siapkan dokumennya. Tapi hati-hati nyimpannya. Kalau hilang, itu jadi tanggung jawab dari bendahara sama camat. Itu yang namanya TP-TGR, tuntutan ganti rugi, tuntutan perbendaharaan. Nah ini Mbak Ina, jadi ditutup nih. Kalau misalnya ada selisih, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya di sini ternyata di saldo ini seperti yang saya tulis tadi 106 gitu ya, ternyata selisih. Nah di sini harus dijelaskan selisih perbedaannya karena apa. Juga nanti harus dijelaskan misalnya ada potong pajak ya, potong pajak tapi belum disetor sampai dengan akhir bulan. Karena kan potong pajak itu bisa sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. Kan ada tuh nanti, mudah-mudahan sesi perpajakan kita bisa dijelaskan. Jadi dia belum potong, jadi nanti di sini dijelaskan nih karena ada saldo pajak di sini. Nanti dijelaskan bahwa di dalam saldo bank ini masih terdapat pemotongan pajak bulan April yang belum disetorkan sampai dengan akhir April, akan disetorkan sebelum batas waktu penyetoran pajak tanggal 10 bulan berikutnya. Dijelaskan aja seperti itu. Jadi memang ketahuan saldo tunai, saldo ini yang betul-betul punyanya madrasah itu berapa rupiah gitu. Gitu ya. Nanti baru di tanda tangan. Jadi
Kalau misalnya dia pakai Excel, tutup aja seperti ini gitu. Nah, kalau dia pakai buku buku biasa itu yang ditulis tangan, kalau masih banyak lembarnya, masih banyak baris yang kosong, dibikin begini, Mbak Ine. Ini saya sekaligus jelaskan teknisnya ya. Nah, dibikin begini, disilang. Baru dibikin saldo di bawah, di baris yang paling bawah. Tujuannya apa dibikin silang begini? Supaya nggak bisa lagi nih ditambah-tambah transaksi di sini. Gitu. Ini juga nih di sini, disilang, gitu ya. Di garis itu tandanya sudah ditutup dia, BKU-nya. Biasanya pada saat di audit juga begitu tuh, disilang tuh, ditutup, dibikin berita acara penutupan seperti ini. Kalau dia dalam rangka audit nanti dijelaskan di sini Mbak Ine. Pada hari ini misalnya Jumat dilakukan penutupan buku BKU dalam rangka audit oleh Ijen, audit oleh BPK gitu di sini. Jadi penutupan BKU resminya tiap bulan, kemudian bisa dalam rangka pemeriksaan audit ya. Nah kemudian Mei bisa Bapak Ibu lihat sendiri transaksinya di sini yang saya mau tunjukkan adalah misalnya PPH. PPH Bapak Ibu misalnya mengundang narasumber. Mengundang narasumber dari bukan ASN. Kalau ASN nanti ada tarif final per golongannya. Ini kalau yang bukan ASN, rumusnya adalah 50% dari jumlah yang diterima. Ya. 50% dari jumlah yang diterima dikali dengan honornya. Honornya misalnya ini. 1250. Jadi 50% kali honor yang terima, itulah dasar pengenaan pajaknya. Baru dikali tarif pajaknya 5%. Ya, jadi 31.250. Nah, mungkin Bapak Ibu nanya, apa ribet amat Pak, potongannya cuma 31.000 tapi kita harus setor. Tapi itulah kewajiban Bapak Ibu aturan pajakannya. Kalau 31.000 dikali 1.000 orang kan nilainya lumayan kalau nggak potong semuanya. Nah, di sini honor narasumber misalnya ya. Nanti tolong diperhatikan lagi nih. Bisa juga nanti ditanyakan di Q&A ini atau ditanyakan di Facebook atau di WA atau di channel yang saya inikan. Nah, di sini. Kalau dia potong pajak seperti ini, ya. Ini berarti sudah harus masuk ke buku pembantu. Buku pembantu pajak. Ini. Nah, kemudian kan ada yang nanya tuh, Pak kok waktu potong BKU-nya nambah gitu ya. Nilai BKU kok nambah pendapatan sebesar pajak yang dipotong. Iya Bapak Ibu. Karena waktu potong itu Bapak Ibu kan bayar nilai netnya aja. Waktu bayar kan cuma segini nih. 1250 dikurang 31. Jadi yang Bapak Ibu bayarkan ke yang bersangkutan adalah 1218750. Ya walaupun sekarang kan agak susah nyari uang 750 itu ya. Tapi itu yang dibayarkan. Yang 31250 kan kita ambil lagi uangnya. Kalau dia bayar transfer kan berarti uangnya masih ada di buku bank. Makanya dia masuk lagi sebagai pendapatan yang dititipkan. Jadi utang pajak yang dititipkan di rekening kita. Jadi makanya harus dimasukkan lagi. Karena kan kita di sini catatnya kan gross ya. Nilai gross. Nah, kemudian kita potong kan. Kita potong berarti masuk lagi di sini. Sebesar yang kita potong, makanya di sini kan BKU-nya kan nambah Bapak Ibu. Nah, cuman mungkin jangan lupa pada saat kita setor, kita catat lagi sebagai pengeluaran. Nah, ini kan berarti kan nilainya kan balik lagi nih. Nih kan kalau kita lihat kan ini ketemunya kan nilai grossnya. Berarti itu kan cuma numpang lewat uangnya gitu. Nah, ini ya. Jadi jangan lupa pada saat setor ini selalu gini. Tanggal 18 dia potong, tanggal 20 dia setor. Berarti tanggal 18 masuk lagi uangnya ke, karena ini bayarnya transfer, berarti masuk lagi di, kita anggap masuk lagi di bank, kemudian pada saat ini ya. Nah ini juga di buku bank masuk dia, ini ya. PPH 21 kalau kegiatan. Nah kemudian ini di buku pembantu udah nihil lagi saldo PPH-nya, ini ya. Nah ini nanti mungkin kalau Kak Pia perlu file ini saya share ya Kak Pia ya untuk di share ke teman-teman. Nah iya. setelah itu baru sama kita tutup nih saldo BKU bulan Mei per 31 adalah 83.550. Yang mana dia ini?
gitu ya. 83550. Yang terdiri dari saldo banknya ini. Saldo banknya 77.300. Nih. Cocok dia dengan buku pembantu bank. Kemudian saldo tunainya 6250, di mana ngeceknya biasanya auditor akan minta itu. Mana buku pembantunya? Ini 6250. Pajak-pajak ada nggak yang belum disetor? Lihatnya di sini. Ini pajak yang dipotong, PPh 21 atas honor narasumber, kemudian dibayarkan tanggal 20. Jadi saldonya 0. Bolehkah ada saldo di sini? Boleh. Misalnya Bapak Ibu bulan Mei potong, baru setor di bulan April, boleh sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya di sini belum disetor ya, berarti ada saldo di sini. Ada saldo di sini, nanti dijelaskan di sini. Bahwa di dalam saldo bank terdapat dana potongan PPh 21 narasumber sebesar 31250 yang akan disetorkan nanti sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi narasi ini bisa ditambahkan penjelasannya gitu ya. Nah, kemudian dia berarti kan harus sampai dengan Juni. Ini contoh Juni, Bapak Ibu bisa lihat nanti di contohnya. Yang paling penting itu di akhir. Di akhir, bolehkah ada saldo di akhir Juni untuk yang swasta? Jawabannya boleh. Berapa besarnya? Maksimum 20%, karena kan maksimum 80% harus terserap, minimum 80% harus terserap, gitu ya. Boleh lebih dari ini nggak Pak? Nah itu saya nggak berani jawabnya boleh atau tidak, karena PMK-nya menjawabnya minimum 80% tahap sebelumnya sudah harus terserap. Saya sudah pernah tanyakan juga ke teman-teman di manajemen, aturannya belum ada perubahan, jadi kita nggak berani menyatakan itu ya dan tidak ya Bapak Ibu. Nah terkait PPN tadi nih, kan banyak pembelian yang nilainya di atas 2 juta. Karena dia swasta tidak wajib pungut. Ya. Misalnya beli angklung untuk kesenian dan segala macam. Itu aja ketentuannya. Gitu ya. Ini saya cepat saja. Ini contohnya konsumsi. Ini kena PPh 23 enggak? Konsumsinya beli di mana? Kalau bukan di usaha catering enggak kena PPh 23. Itu jasa catering itu khusus dia. Bapak Ibu harus buka lagi penjelasan tentang usaha catering gitu ya. Saya mungkin nggak bisa jelaskan detail di sini. Nah, ditutup di sini di bulan Juni. Contohnya ini saya karena kemarin buru-buru. Ini juga tanggalnya harusnya tanggal 30 Juni nih. Ya, mohon maaf. 30 Juni. Nanti ini saya kirimin lagi ke teman-teman. 30 Juni ditutup buku kas umum dengan saldo 29.950. Masih ada saldo Pak, kita di akhir Juni, silahkan. Tapi tidak boleh lebih dari 20%. Makanya saya bikin di sini 20%-nya gitu ya. Dari jumlah yang diterima. Nah, 29.950 ini adanya di mana? Adanya di sini 29.450 dan di saldo tunai 500. Nah, harusnya kalau yang saldo tunai itu harus ada cash of name, pemeriksaan kas. Nanti lebih detailnya kita buat sesi tersendiri tentang mekanisme BKU ya. Yang tunai itu ada nanti pemeriksaan kas. 500.000 itu harus dijelaskan Pak, Ibu. Itu terdiri dari misalnya lembar 100.000-nya berapa lembar, 50.000-nya berapa lembar. Itu namanya pemeriksaan kasnya, berita acara pemeriksaan kas. Nah, kalau sudah dapat ini, angka ini, LPJ gampang Pak Ibu bikin. Gitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu tidak punya BKU. Bisa saja sih, langsung lihat aja oh, uang di brankas kita berapa, uang di tunai kita berapa, uang di bank berapa, tinggal langsung dibikinkan di sini. Tapi nanti waktu dimintakan BKU-nya atau LPJ-nya, SPJ-nya, nggak ketemu dia. Nah itu nanti yang bisa rame tuh. Nah, ini kemarin nih saya bikinkan ada yang nanya kemarin di saya. Nah ini kalau seperti ini dia nih ya uang tunai di brankas berarti masuk di ini Bapak Ibu saldo tunai ini tinggal dilingkan aja. Ini kemarin karena saya ngasih contoh untuk teman-teman yang nanya di grup kemarin Bu Erna itu yang nanyakan kemarin. Nah ini saldo di banknya berapa nih? Ini kan benar jelas nih. Jadi kalau mau ngisinya diisi di sini dulu ya, di sini dulu.
yang di 212 ini dilingkan ke yang sebelah sana tadi. Nih, uang tunai di brankas. Nanti yang saya bilang tadi, kata kuncinya harusnya kalau uang tunai itu simpannya di brankas. Gitu ya. Kalau yang di kantong kresek yang dibawa Bapak Ibu Bendahara itu harus hati-hati. Nih, jumlah kasnya 29.950. Jadi yang namanya kas itu bukan kas tunai aja ya Bapak Ibu ya. Kas yang di bank itu juga namanya kas. Gitu ya. Nah, saldo awalnya ini kemarin juga karena ini ya, karena saya nggak simulasi. Jadi ini saldo awal adalah pada saat pertama kali diterima di bulan April. DKU berapa itu? Kalau dia harusnya kalau per bulan harusnya saldo awal Mei ya, tapi ini karena kita bikinnya rekap keseluruhan, kita bikin aja saldo awal ini. Nanti kita rapikan lagi ininya. Nah, kemudian sisanya 29.450 ini terdiri dari uang tunai di brankas sama uang tunai di bank 29.450. Nah, kan ada yang nanya, Pak, SPJ perlu dikirim enggak? Enggak, tapi DKU dan SPJ perlu disiapkan dalam hal nanti siapa tahu nanti suatu saat diminta gitu ya Mbak Ine ya. Misalnya tiba-tiba kita minta tolong dikirimin dong BKU, penutupan BKU bulan Juni gitu ya, atau yang BKU bulan Juni aja dikirimkan cuma paling 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar tuh bisa nggak repot scan-nya. Mungkin bisa Bapak Ibu sediakan. Kemudian selisih kas, nah ini kan tadi yang penjelasan di sini tadi, ada selisih kas enggak? Antara BKU dengan fisik uangnya. BKU-nya 29.950, fisik uangnya sama 29.950, terdiri dari di bank sama di tunai 29.950. Ini ketemu angkanya. Jadi cukup perhatikan yang A1 saja, karena uang Bapak Ibu kan hanya yang ada dalam bentuk tunai sama bank ya. Yang uang muka voucher sama BPP kan nggak ada. Itu nanti kalau di min nanti harusnya ini. Kemudian ini jelaskan rinciannya, ada di bank sama ada di brankas ya. 29.450 sama ini gitu. Tunai ini boleh ada sampai dengan 10 juta gitu ya. Sudah itu saja, tinggal di tanda tangan. Nah, kalau sudah dapat ini masuk ke SPTJB-nya sudah mudah Mbak Ine. Kan sudah ada angkanya nih, angka di SPTJB kan ini juga Mbak Ine. Ya, tinggal dilihat dari situ ya referensinya ya. Saya tayangkan SPTJB-nya ya, biar sekaligus ya. Ya, boleh Pak. SPTJB-nya. Nah, sambil nunggu Pak Farman ganti dokumen, Bapak Ibu nih banyak sekali yang menanya nih Pak Farman, kapan sih saya harus menyelesaikan laporan ini? Ya, itu as soon as possible ya Pak Farman ya. Nanti perkara menguploadnya itu paling lambat kapan? Nah, itu nanti tunggu pengumuman lebih lanjut ya. Tapi kita direncanakan upload dokumen itu paling telatnya tanggal 30 Juni gitu ya. Nanti portalnya akan segera dibuka. Jadi rumusnya begini mungkin Mbak Ina. Ya, silakan Pak. Nanti kan diverifikasi oleh kabupaten kota. 2 kriteria verifikasi oleh kabupaten kota itu pertama dokumennya lengkap, kemudian serapannya sudah minimal 80%. Nah, sepanjang Bapak Ibu terpenuhi kriteria itu, dananya akan segera tertransfer di Juli. Kita ngitung tuh mungkin ya tanggal 15 itu sudah masuk tuh SK untuk pencairan tahap 2 yang sudah lengkap. Nah, kemudian ya mungkin sebelum akhir Juli udah masuk uangnya di rekening Bapak Ibu untuk tahap 2. Tapi kalau yang belum selesai, akhirnya kan masuk ke batch berikutnya. Jadi kalau ditanya kapan, itu kembali ke Bapak Ibu sekalian gitu. Yang jelas kita ngasih tenggat waktunya kan 30 Juni untuk upload. Tapi kan tidak bisa juga kita paksakan, misalnya setelah tanggal 30 Juni tidak bisa mengupload lagi kan malah merepotkan madrasah-madrasahnya. Kita kasih tenggat waktu 30 Juni karena 5 hari ke depannya akan diverifikasi oleh kabupaten kota. Jadi semakin cepat Bapak Ibu, semakin cepat diverifikasi oleh kabupaten kota. Kemudian 5 hari berikutnya, Juli, itu diverifikasi oleh pusat sambil menyiapkan SK dan dokumen pencairan. Nah, 5 hari berikutnya, antara tanggal 10, tanggal 15, itu sudah menyiapkan pencairan. Nah, logikanya,
paling lambat minggu berikutnya itu kalau SPM-nya sudah masuk ke KPPN, SP2D-nya paling 1-2 hari udah bisa terbit, udah bisa masuk ke rekening Bapak Ibu gitu. Jadi Juli itu sudah memang on time diterima gitu. Itu Mbak Ine jawabannya. Ini saya jelaskan SPTJB ngambil dari yang LPJ tadi. Ya tadi yang dijelaskan ini juga Mbak Via juga. Ini yang paling penting ya saya kuningin ini. Sudah terserap 120, kemudian masih ada sisa. Berarti ini yang atas Pak Farman, maaf nih yang ya. 300 juta ini harusnya 150 juta ya Pak Farman ya? Yang tahap 1 ya? Bukannya di SPK itu sekaligus ya? Nanti mungkin dicek lagi ya Mbak Via ya. Oh ya. SPK-nya. Ini kan Alokasi yang total ya, 1+2 ya? Iya, harusnya kan begitu. Kalau yang di perjanjian itu kan harusnya 1 tahun kan ya, 300. Baru nanti yang diterima ini. Oh iya betul Pak, 1 tahun Pak. Ya, berarti total ya Pak ya? Iya kalau di perjanjian 1 tahun Pak. Ya. Nah ini 150, kemudian tadi terserapnya di Excel kan 120, 050 ya, 80% ini terserapnya. 80% bolehkah? Boleh. Kemudian ada yang nanya LPJ gimana, SPJ gimana Pak? Harus kami submit lagi nggak? Karena masih banyak juga yang nanya itu. Ini, lihat nomor 4 nih. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan. Jadi simpan saja di madrasahnya. Nanti saat dalam hal suatu waktu diminta, Bapak Ibu harus bisa menyajikan. Yang namanya SPJ itu dari mana? Dari dokumen-dokumen pendukung transaksi sampai ke BKU itulah SPJ. Misalnya dari kwitansi belanja, slip pembayaran, slip gaji, sampai dengan BKU itu SPJ. Nah kalau itu Bapak Ibu scan, puluhan ribu madrasah akan scan SPJ, satu transaksi bisa 5 SPJ itu. 5 lembar SPJ-nya, rinciannya. Kan contohnya kalau dia slip gaji untuk 20 PTK, berarti kan ada 20 yang harus dia scan. Itu nggak perlu. Yang kita perlukan itu ini, ya SPTJB sama LPJ tadi yang per lembar, gitu ya. Itu Mbak Ina. Mohon maaf saya agak terburu-buru karena memang ini butuh waktu yang lama sih menjelaskan. Iya, nggak apa-apa Pak Farman. Nah, nanti Bapak Ibu kalau di Q&A Madrasah Reform ini kan kita temanya lebih menyeluruh ya. Jadi ada kita bahas kebijakan juga, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari lembaga madrasah, tidak hanya yang teknis seperti ini. Nah, nanti jika membutuhkan detailnya, Pak Farman ini juga aktif memproduksi video konten di YouTube-nya Pak Farman sendiri ya, yang maksudnya tidak hanya terbatas untuk madrasah sih, pengelola keuangan secara keseluruhan gitu ya. Pak Farman banyak berbagi tips di sana. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencari YouTube-nya Pak Farman juga ya, untuk karena ini waktunya udah sangat sempit gitu ya untuk penyusunan laporan, sementara masih banyak pertanyaan tentang perpajakan. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube-nya Pak Farman ya. Mungkin itu aja sih Pak Farman. Ada konten soal pajak ya Pak ya yang di-share di sana ya, beserta ada materi PPT-nya, ada simulasi-simulasi seperti ini juga di-upload juga. Ya, jadi begini Mbak Ida, kita jelasin iya, Pak. kenapa akhirnya saya tergerak membuka channel itu kan baru dibuka minggu lalu tuh Mbak Ina. Awalnya kan kita cuma bagi lihat forum Q&A ini. Karena itu tadi banyak hal-hal teknis yang harus segera dijelaskan dan harus segera menjangkau teman-teman di daerah di seluruh Indonesia. Nah, salah satu cara yang paling efektif kan dengan itu. Saya coba share di Facebook yang pesertanya hampir 10.000 itu banyak yang nggak bisa mengupload filenya gitu. Akhirnya kan kita bikin lagi Google Drive-nya untuk bisa diambil. Banyak lagi yang send message ke saya, Pak tolong di WA-kan ke nomor saya ini. Kita WA-kan Mbak, ya, saya WA-kan tuh satu-satu tuh yang minta ke itu. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu bisa cepat dapat informasi ini. Karena kan deadline-nya tanggal 30 Juni. Sementara di dalam itu kan tidak hanya substansi form, tapi ada substansi tentang perpajakan, tentang segala macam kan yang harus kita sampaikan gitu. Itu Mbak Ina. Ya, dan mungkin gini ya Pak Farman ya, ini kan kita udah membuat terobosan yang cukup baik ya dengan Q&A ini tuh kita share banyak gitu ya ke lembaga madrasah, Bapak Ibu seluruhnya ya, mudah-mudahan manfaatnya banyak gitu. Tapi memang dalam waktu yang sempit ini mungkin ya memang banyak hal yang belum cover gitu ya, pertanyaan, detail-detail dan sebagainya. Yang penting kita istiqomah dan juga
tetap semangat gitu, semakin lebih baik setiap harinya gitu Mbak Fia ya. Lebih baik daripada kemarin, hari ini lebih baik daripada kemarin gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kita sadari juga bahwa kalau di lembaga madrasah itu kan kadang-kadang yang handle keuangan itu juga tidak mendapatkan pelatihan yang cukup ya Pak Farman ya untuk bisa membuat pelaporan seperti ini gitu, sehingga dengan beberapa kelemahan itu ya kami juga memaklumi. Makanya ini terima kasih banget nih Mbak Fia, Pak Farman, Pak Hamid, Mbak Mei ya, senantiasa loh konsisten gitu setiap seminggu sekali mau berbagi gitu ya tips dan lain sebagainya gitu. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu juga jadi semangat ya. Kalau yang baru gabung jangan langsung nanya dulu, puter dulu dari pertama gitu ya. Ini fenomenanya gitu Pak Farman, lebih enak bertanya daripada membaca atau mendengarkan langsung gitu loh. Jadi baru join langsung nanya linknya mana gitu, nanti tolong di-share ya ini gitu. Padahal kalau Bapak Ibu udah dapat linknya, dapat format Excel-nya dari Pak Farman, kalau nggak dengerin penjelasannya nggak bisa ngisi juga. Bener nggak Mbak Fia? Iya, Mbak Ina, Indonesia. Iya. Ya pokoknya jadi mindset-nya juga harus diubah sedikit-sedikit ya. Ya mungkin Gitu. ini juga disampaikan ke Kak Tia sama Udah Hamid terkait PPH 21 itu mungkin perlu dicari itu Kak Tia, Udah Hamid, yang insentif pajak itu. Iya, menarik banget itu ya Mas. Karena saya lihat itu di insentif pajak itu yang katanya sih diperpanjang sampai dengan Desember, masuk bidang pendidikan mulai dari MI sampai MA, SD, SMP, SMA, SMK, itu negeri swasta tuh dapat tuh yang insentif itu. Itu kan ini sangat membantu nih. Iya, benar-benar menarik. Sampai dengan 200 juta dibebaskan PPh-nya. Kalau sebelumnya kan PTKP 4,5 juta itu, tapi kan harus kita cek lagi karena kan insentif itu kan dinamis sifatnya. Jadi bisa itu disesuaikan gitu. Ya, betul. Ya, kemudian sebelum menutup nih ada juga banyak pertanyaan, mana link WhatsApp, mana link grupnya yang bisa untuk diskusi. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa ini ya, maksudnya ini kita kan dalam situasi pandemi ini kan kita bertransformasi digital lebih cepat ya Pak Farman, Mbak Fia ya, sehingga pertemuan tatap muka itu kita jarang bisa konsultasi keuangan, ke pakar keuangan, tatap muka gitu nggak bisa. Jadi harus lebih kreatif memanfaatkan teknologi. Follow Facebook Madrasah Reform, nanti dari situ biasanya akan muncul notifikasi gitu. Kalau dalam teorinya itu Facebook itu akan membaca kebutuhan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu follow akun yang banyak membicarakan soal penata keuangan madrasah, nanti biasanya akan muncul tuh grup-grup yang relevan gitu ya, yang disarankan untuk diikuti. Nah, itu Bapak Ibu join ke situ. Nanti dari situ bisa sharing sama teman-teman yang lain, grup WhatsApp di mana yang ngomongin soal EDM, IRKAM, EMIS, banyak sekali ya Mbak Fia ya. Banyak banget di mungkin Facebook info Mbak Ina. Kalau yang Facebook itu mungkin Bapak Ibu bisa aja ketik EDM dan RKAM madrasah. Ya. Kita akan dapat tuh. Banyak nanti ya. Kalau yang itu nanti begitu Bapak Ibu udah follow satu, biasanya nanti muncul lagi banyak gitu. Kalau yang WA sudah ada 2 karena 1 kepenuhan kan. Nah, ini itu kemudian ada Telegram baru dibikin ya juga. Tuh tapi memang harus nunggu di invite dulu ya Pak Farman ya. Kalau WhatsApp kan nggak bisa dong kita ya mungkin ngechat untuk minta di invite gitu ya, mungkin bisa ya, tapi kayaknya itu ada di ranah pemilik adminnya WhatsApp itu gitu ya. Jadi pokoknya gitu ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Madrasah sepertinya harus diarahkan untuk subbreaker kita biar ada notifikasi setiap minggu. Jadi dia kalau lupa ya masuk sendiri di HP-nya. Ini ada lagi baru. Diaktifkan ya yang tanda lonceng itu Bapak Ibu ya. Diaktifkan tanda lonceng. Jadi nanti kalau itu Bapak Ibu dapat notifikasi gitu untuk lihat video baru kita atau live streamingnya dimulai kayak gitu. Gitu aja sih ya. Pokoknya nggak apa-apa. Yang penting itu tadi, jangan patah semangat. Yang penting hari ini kita udah yakin bahwa kita sudah melakukan hal yang lebih baik dibandingkan kemarin gitu ya. Meskipun belum 100% gitu, targetnya 100% ini belum, nggak apa-apa. Yang penting selalu ada progres yang baik gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau masih ada kurang di sana-sini, tetap optimis dan semangat. Gitu kan Mbak Fia ya? Ya Mbak. Nah, jangan lupa di-subscribe
Kalau Makassar Subreker, Mbak, aku arahkan madrasah Subreker. Ya benar, ya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Farman, Mbak Via, udah Hamid yang join lagi nih di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di minggu depan. Semoga jadi amalan baik ya buat Bapak Ibu narasumber semua dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu lembaga madrasah di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Terima Farman kasih ya. menarik banget. Nanti di share Ya, ya. luar biasa ya. Lama-lama nggak cukup.